Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga masih semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang skala. Di pekan lalu kita sudah mempelajari tentang skala dan menentukan skala. Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan ukuran sebenarnya. Menentukan rumus skala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui rumus skala adalah S sama dengan JP per JS. S itu artinya skala, JP untuk jarak pada peta, dan JS jarak sebenarnya. Tentu kalian masih ingat, rumus skala S sama dengan JP per JS. Sedangkan untuk menentukan JP, jarak pada peta, sama dengan S kali JS. Dan JS, jarak sebenarnya, sama dengan JP per S. Nah, anak-anak, skala tidak hanya digunakan untuk menentukan jarak saja. Skala merupakan perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi, tidak hanya selalu pada jarak ya. Kita bisa menggunakan ukuran pada gambar, ukuran pada peta, ukuran pada denah, dengan ukuran yang sebenarnya. Skala sama dengan S sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Nah, di sini kita bisa tahu penggunaan skala tidak hanya selalu digunakan pada jarak pada peta dan jarak sebenarnya, tetapi bisa juga dengan ukuran pada gambar atau pada denah, ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Nah, J ini jarak, ini bisa diganti dengan ukuran. Bisa diganti dengan ukuran pada gambar. Ukuran nanti bisa digunakan, bisa panjang, lebarnya, kelilingnya, luas. Nah, itu termasuk dalam cara menentukan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar dibagi skala. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan nanti ya. Ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar per ukuran skala. Per ini bisa diartikan sebagai tanda bagi. Ukuran itu bisa panjang, bisa lebar, bisa tingginya, bisa kelilingnya, bisa luas, dan lain sebagainya. Contoh dalam soal menentukan ukuran sebenarnya. Sebuah sawah berbentuk persegi panjang, digambar seperti di samping. Skala gambar adalah 1:8.000. Yang ditanyakan berapa panjang dan lebar sawah sebenarnya, berapa keliling sawah yang sebenarnya. Nah, kita gunakan rumusnya tadi adalah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Ukuran pada gambar. Ini ya, ukuran pada gambarnya. Ini adalah panjangnya, P. Panjang sama dengan panjang pada gambar. Ya, dilengkapi. Panjang pada gambar. P gambar sama dengan 20 cm. Lalu lebar pada gambar 15 cm. Ini lebarnya ya.
15 cm. Lalu skalanya S1 banding 8.000. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah yang A, panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Lalu yang B, keliling sebenarnya. Ya, jawab. Nah, kita cari dulu karena yang ditanyakan ukurannya adalah ukuran panjang dan lebar sebenarnya. Maka, gunakan rumus yang tadi, ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar per skala. Jadi kita tulis dulu, kita cari P dulu. P sebenarnya sama dengan ukuran pada peta, ukurannya karena yang ditanyakan panjang, berarti kita gunakan yang panjang dulu. Panjang pada gambar, P pada gambar, dibagi S skala. Sama dengan panjang pada gambar dibagi, nah, tanda ini, per ini Ibu ubah menjadi tanda bagi ya, dibagi S skala. Nah, jadi tanda per ini Ibu ubah menjadi tanda bagi. Sama dengan kita masukkan angkanya. Panjang pada gambar adalah ini ya, 20 cm dibagi skalanya 1 banding 8.000. Nah, skalanya 1, di sini ditulis skalanya adalah 1 banding 8.000, Ibu tulis menjadi 1 per 8.000 karena akan sama aja. Sama dengan 20 cm, anak-anak ingat pembagian dengan pecahan. Pembagian dengan pecahan kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya. Pembilang ubah menjadi penyebut, penyebut ubah menjadi pembilang. 8.000 per 1. Nah, ini berubah ya tandanya anak-anak. Kalian masih ingat pelajaran di semester 1 ya? Nah, tandanya ubah. Bagi diubah menjadi kali dengan kebalikannya. Nah, ini sebaliknya. 1 per 8.000 menjadi 8.000 per 1. Sama dengan, nah, 1 ini boleh tidak ditulis. Jadi, boleh dihilangkan. Jadi, menjadi 20 cm dikali 8.000. Jadi, 160.000 cm. Nah, kita ubah menjadi meter karena ukuran sebenarnya. Sentimeter ke meter itu ya naik 2. Jadi dibagi 100, hilang nolnya 2 menjadi 1.600 meter. Nah, ini ukuran panjang yang sebenarnya. Jadi panjang sebenarnya adalah 1.600 meter. Berikutnya adalah menentukan lebar sebenarnya. Rumusnya masih sama, kita gunakan yang tadi ya. L sebenarnya sama dengan L pada gambar, lebar pada gambar per skala. Atau lebar pada gambar dibagi pada gambar, L pada gambar dibagi skala. Lebar pada gambar adalah 15 cm dibagi skalanya tadi 1 banding 8.000 sama dengan
sama seperti tadi, pembagiannya ini kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya, 8.000 per 1. Cukup ditulis 8.000. Jadi hasilnya adalah 120.000 cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 1.200 meter. Nah, ini adalah lebar sebenarnya. Jadi, lebar sebenarnya adalah 1.200 meter. Ya. Berikutnya adalah menentukan yang B, menentukan keliling sebenarnya. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, ini adalah panjang dan lebar yang sebenarnya, karena yang ditanyakan keliling sebenarnya. Jadi, 2 kali panjang sebenarnya tadi berapa? 1.600 meter ditambah 1.200 meter. Ini ya, lebarnya ini 1.200. Jadi 2 kali 2.800 meter sama dengan 5.600 meter. Meter aja. 5.600 meter. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut ya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah menentukan ukuran sebenarnya apabila terdiri dari 2 bangun datar. Dinah kantor ayah berbentuk seperti gambar di samping. Skala yang digunakan adalah 1:200. Berapa keliling kantor yang sebenarnya? Berapa luas kantor yang sebenarnya? Jadi anak-anak kita pisahkan dulu. Ini adalah terdiri dari 2 bangun datar ya. Yang pertama, ini bangun pertama, dan ini bangun datar kedua. Bangun datar pertama, ini ukurannya 5 cm. Lalu di sini berarti juga 5 cm. Nah, apabila panjangnya ini gabungan 2 bangun datar ini adalah 10 cm, sedangkan di sini ukurannya 5 cm, karena sama ya. Ini dengan ini sama ukurannya 5 cm, maka tinggi bangun datar yang pertama di sini adalah 5 cm. Ya, kita pisah dulu. Bangun datar yang pertama ini adalah bangun datar ini ya, dari sini. Ya. Kita tulis ukurannya 5 cm. Sini 5 cm. Ini juga 5 cm. Maka, bangun datar ini disebut bangun datar yang ukurannya sama adalah ya, kubus. Ini adalah yang pertama adalah bangun kubus. Kita cari dulu, tentukan ukurannya. Berarti panjang sisi pada gambar adalah 5 cm. Kita tentukan panjang sisi sebenarnya. Panjang sisi sebenarnya sama dengan panjang sisi pada gambar dibagi skala. Panjang sisi pada gambar adalah 5 cm. 5 cm dibagi skalanya 1:200. Sama dengan 5 cm dikali 200. Sama dengan 1000 cm. Sama dengan 10 meter ya, dibagi 100 ya. Nah, lalu berikutnya, berarti di sini nanti ketemu panjang sisi yang sebenarnya untuk bangun yang pertama adalah 10 cm. Lalu berikutnya, yang kedua, ini bangun datar yang kedua. Ini ya.
Kita tulis ukurannya. Ini berarti 5 cm. Di sini juga 5 cm. Ini di sini berapa? Lihat, ini di sini 5 cm. Ditambah ini juga 5 cm. Tambah 5 cm. Jadi 10 cm. Paham anak-anak? Jadi ini 10 cm. Nah, ada dua ukuran karena ini bangun persegi panjang. Bangun yang kedua adalah bangun persegi panjang. Punya dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Baik, kita tentukan panjang. Panjang sebenarnya sama dengan panjang pada gambar dibagi skala. Sama dengan panjang pada gambar yang panjangnya 10 cm dibagi 1/200 sama dengan 10 cm dikali 200 sama dengan 2000 cm sama dengan 20 meter. Lalu lebar sebenarnya sama dengan lebar pada gambar dibagi skala. Lebar pada gambarnya ini 5 cm. 5 cm dibagi 1/200. Sama ya. Sama dengan 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, ini sama ya. Nah, ketika kita sudah tahu panjang dan lebar sebenarnya pada bangun 2, sekarang kita akan ubah di sini. Kita akan ganti. Kita akan masukkan angkanya di sini berikutnya. Nah, ini adalah bentuk kantor ayah tadi ya, seperti ini ya. Kita akan tulis dengan ukuran yang sebenarnya. Ini tadi bangun pertama adalah bangun kubus. Ini kita akan gunakan ukuran yang sebenarnya. Ukurannya berarti menjadi 10 cm. Di sini 10 meter maksudnya. 10 meter. Di sini 10 meter. Ini juga 10 meter. Lalu di sini yang ukurannya tadi 5 cm, berarti di sini panjang sebenarnya adalah ini juga 10 meter. Lalu di sini lihat, ini adalah bangun yang kedua. Bangun yang kedua ukurannya lebarnya 5 cm. Itu lebar sebenarnya menjadi 10 meter. Lalu panjang sebenarnya 20 meter. Di sini 10 meter. Nah, karena yang ditanyakan keliling, maka tinggal kita menjumlahkan. Keliling sebenarnya sama dengan, ini kita jumlahkan semuanya ya. Ini kita jumlahkan semua. Jadi 10 meter, mulai dari sini kita ke kanan arahnya. 10 meter ditambah 10 meter ditambah 10 meter ditambah 20 meter ditambah 10 meter ditambah 10 meter ditambah 10 meter. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 80 meter. Berikutnya adalah menentukan yang B, menentukan luas
kantor yang sebenarnya. Nah, tadi kita sudah ketahui ada dua bangun, yaitu bangun yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah persegi panjang. Nah, ini bangun pertama adalah kubus, bangun yang kedua persegi panjang. Nah, ini ya. Karena tadi kita sudah tahu ukuran-ukuran sebenarnya, bangun pertama adalah bangun 1 adalah kubus, maka luas kubus sebenarnya, sama dengan panjang sisi sebenarnya dikali panjang sisi sebenarnya. Nah, tadi diketahui panjang sisi sebenarnya adalah 10 meter kali 10 meter. Nah, ini tadi ya. Ini ukuran sebenarnya tadi 10 meter, 10 meter. Sudah kita cari tadi. Lalu ukuran yang kedua. Ini 20 meter, di sini 10 meter. Jadi, kembali lagi ke luas sebenarnya bangun pertama kubus adalah 100 meter persegi. Lalu, luas bangun yang kedua, adalah persegi panjang. Luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, ini tadi panjang sebenarnya 20 meter dikali 10 meter. Jadi, 200 meter persegi. Nah, karena luas keseluruhan kantor ayah berarti harus kita gabungkan. Jadi, luas kantor sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. 100 meter persegi ditambah 200 meter persegi sama dengan 300 meter persegi. Nah, anak-anak, silakan dipelajari perlahan. Semoga kalian semakin memahami. Jika ada yang belum jelas, silakan kalian bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian semakin memahami, tetap semangat belajar di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.